Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Pratama dari kelas C, Prodi Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas PPI, yaitu tentang khutbah. Di khutbah kali ini saya memberi tema menjaga sholat sebagai tiang agama. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan darinya. Bersyukur dengan hati yang merasa ridho, lisan yang selalu bertahmid memujinya, serta anggota badan yang selalu berbuat yang diridhoinya. Bersyukur dalam keseharian, yakni menggunakan anggota badan kita ini untuk taat kepadanya dengan bertakwa kepadanya secara sebenar-benar takwa kepadanya. Takwa merupakan wujud syukur dalam kehidupan seorang muslim. Kemuliaan dan kehormatan kita sebagai orang beriman ditentukan oleh kadar takwanya. Sebagaimana firman-Nya, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surah Al-Imran surah ketiga ayat ke-102. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selanjutnya, dengan keimanan yang kokoh di dalam jiwa, maka marilah kita senantiasa berusaha menjaga ibadahnya kepadanya. Wabil khusus ibadah salat 5 waktu sehari semalam yang merupakan fardu ain. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, Hafizu ala sholati was sholatal wasta wa akumu wafantin. Artinya, peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-238. Melalui ayat ini, Allah menerangkan tentang memelihara sholat merupakan bukti iman kita kepada Allah yang Maha Besar. Di sini Allah menekankan mengenai sholat wusta. Sholat wusta ialah sholat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sholat wusta ialah sholat asar. Menurut kebanyakan ahli hadis, ayat ini menekankan agar semua sholat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya sholat asar. Tentang kewajiban sholat ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, In baina rohjilah wa bainas sujroki wal kufri tarakos sholat. Artinya, sesungguhnya batas yang memisahkan seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Begitulah Allah memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk selalu menjaga terus-menerus melakukan sholat yang 5 waktu sehari semalam. Jika sholat itu kita pelihara dengan ikhlas, insya Allah akan dapat memelihara diri kita dari berbuat hal-hal yang jahat dan munkar. Selain dari itu juga, dengan memelihara sholat akan mendapat menjadi penenang jiwa dari segala kegelisahan yang menimpa diri kita. Di samping itu, hadirin rahimakumullah, sholat merupakan penghubung antara makhluk dengan sang khalik. Sholat merupakan sebesar-besar tanda keimanan seseorang dan seagung-agung syiar keislaman seseorang. Salat merupakan tanda syukur atas nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada hambanya. Salat merupakan salah satu rukun Islam yang 5 dan merupakan tiang agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, As-sholatu imazat dini, faman agamaha faqad qamat dini, wa man tarakaha faqad hadamat din. Artinya, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia merobohkan agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Pada hadis lain dikatakan, Ra'asna amri Islam wa amwadus sholah wa zarawatus samahi jihaza fis sabilillah. Yang artinya, pokok agama adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Begitu nikmatnya ibadah sholat, hingga Rasulullah SAW menjadikannya sebagai kenikmatan tersendiri. Sehingga sholatnya sanggup berlama-lama, beliau munajat, berdialog, dan merasakan lezatnya sholat, sampai-sampai beliau menyatakan, waja'alat qurrata aini fis sholat. Artinya, dijadikannya mataku sejuk dalam sholat. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, dan Al-Hakim. Inilah diantara manfaat sholat yang sangat agung, mendekatkan hamba dengan zat yang paling kita perlukan dalam menyelesaikan problem hidup. Maka marilah jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Jangan sampai kita lalai dalam detik-detik sholat kita. Jangan pula terburu-buru dalam sholat kita, seakan tidak ada manfaat padanya. Dengan sholat itulah akan menjadi sarana menakjubkan untuk mendatangkan pertolongan dan dukungan Allah Ta'ala. Sekian khutbah dari saya. Marilah kita tutup dengan membaca, Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani lazim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minnal uyati wa zikrillahil hakim wa taqabbal minkum wa minkum salawataku innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.